Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Mohon izin untuk para guru-guru, para mursyid-mursyid yang diperjalankan oleh Allah dalam mengemban amanah untuk selalu mengutarakan atau menuturkan ilmu dinut tauhid, dinul haq, untuk saya selalu diberikan ridho dan diberikan izin untuk selalu menyampaikan juga ilmu-ilmu dinut tauhid atau dinut haq yang selama ini disembunyikan, terkesan dirahasiakan, untuk menularkan kepada anda panjenengan saudara-saudara di luar sana untuk mengsegerakan, untuk melekaskan, segera mendalami, meyakini dan juga melaksanakan, menjalankan. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda bisa mencapai kedamaian, kesejahteraan, terus kesejahteraan, kedamaian yang sejati, yang tunggal, yang esa, yang mana bisa menjadikan kita punya keterikatan langsung, punya tali langsung kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Ya, makanya saya mantapkan pada diri Anda, kepada panjenengan, untuk segera mendalami ilmu-ilmu dinut tauhid, ya, yang mana sangat disayangkan, sangat dieman-emankan ketika panjenengan belum juga disadarkan sama Allah untuk segera mendalami atau menyelami ilmu dinut tauhid itu, ya, dengan penuh pertimbangan atau penuh gangguan dari hawa nafsu, ya. Yang mana ya memang hawa nafsu itu memang tugasnya menjebak, tugasnya mengiming-imingi Anda dalam hal kenikmatan, dalam hal keindahan dunia yang semata-mata, atau keindahan yang hanya semu, hanya sebentar saja. Karena gini, ya, ketika kita sudah tidak punya solusi, sudah mempunyai masalah yang bertubi-tubi, yang mana akal sehat, yang mana pikiran kita tidak akan pernah bisa memberikan solusi yang tepat pada Anda, maka itu memang kemesraan Allah mengajak Anda untuk segera mengenal siapa Tuhan Pencipta alam semesta ini. Makanya di situ nanti tugas saya hanya menyampaikan, tugas saya hanya meyakinkan, entah itu nanti Anda pahami atau tidak pahami, itu bukan tugas saya, karena ranah hidayah itu bukan ranahnya makhluk. Ranah hidayah adalah ranahnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti yang membimbing Anda adalah Allah sendiri. Karena kenapa? Ya sudah banyak sekali di luar sana orang yang diperjalankan di ilmu dinut tauhid, yang mana tidak merasa tidak ada chemistry atau kurang kecocokan, pasti akan mencari mursyid atau guru pembimbing yang lain. Itu makanya nanti Allah sendiri yang membimbing. Lewat mana? Lewat jalan mana saja, Allah tidak akan pernah kekurangan cara untuk mendekatkan Anda kepada Sang Penciptanya, menuju keahatan. Jadi tugas saya hanya menyampaikan saja. Saya hanyalah wayang dalangnya, bukan saya. Saya gerak-gerak seperti ini ya bukan saya yang menggerakkan. Ada energi lain
ada sang pencipta yang menggerakkan di sana. Saya hanya aktor, saya hanya khalifah yang ditugaskan oleh Allah, yang makhluk tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kan manusia harus berusaha. Iya. Kalau memang sudah kalau masih di ranah syariat atau orang masih ahli hijab, ya memang pasti akan membantahnya di situ. Yang artinya adalah masih menyerah, tapi menyerah dalam kengengkelan. Berarti menyerah tapi masih ada rasa berontak. Itu nanti di situ pasti nafsu akan mengombang-ambingkan pikiran Anda. Kalau memang belum sama Allah, memang belum diberikan hidayah, yang hidayah itu memang hak prerogatifnya. Tidak ada yang mampu dan tidak ada yang bisa kecuali Sang Pencipta sendiri. Karena Anda tahu sendiri ya, di peradaban sekarang kita itu memang sudah mulai dikerucutkan, sudah mulai digiring, sudah mulai digembala atau digiring kepada perilaku atau opini atau kebiasaan yang mana itu bersifat kompetitif dan yang bersifat dengan mengedepankan lambang atau simbol. Contoh, mungkin baju saya, kita akan terpaku pada simbol. Simbolnya ya ini. Kita beragama, rata-rata kita akan membela simbol, membela nama, membela identitas. Itu memang dari kecil, dari peradaban sekarang itu memang sudah dididik ke arah situ. Maka ketika simbol-simbol itu sudah dianggap sebagai punya marwah, dianggap sudah mempunyai harga diri, mempunyai martabat, wah, ketika martabatnya diobrak-abrik, ketika martabatnya sepelekan, ya mungkin ya sepelekan, mereka akan bertindak dengan nafsu, dengan tindakan, dengan amarahnya. Waduh, itu sangat parah kan. Karena di sini ilmu dinu tauhid atau ilmu dinu hak, ilmu thariqah, ilmu hakikat itu memang untuk menselaraskan, untuk mengenalkan Anda apa arti keahatan, apa arti ketunggalan, apa arti keesaan. Tapi ya memang dari kecil sudah dicekoi atau memang sudah dikasih pengetahuan tentang simbol-simbol, tentang identitas, tentang ketata kehidupan sehari-hari yang memang itu penuh dengan tipu muslihat ya menurut saya. Karena sejatinya Anda sendiri sebenarnya juga pasti ragu, pasti bimbang, kenapa dari kecil kok dibimbing seperti itu, dibimbing dalam hal kompetitif, dalam hal persaingan, harus ada angka 1, 2, 3, harus ada simbol ini dan itu, harus dikelompok-kelompokkan. Itu kan akan dimanfaatkan oleh nafsu untuk membingungkan Anda. Anda dikelompokkan menjadi orang-orang yang intelijen, yang intelek, yang jenius. Tujuan utamanya adalah tujuan alat, tujuan simbol, tujuan identitas. Padahal itu akan dibuat nafsu untuk menyembunyikan siapa sejatinya diri Anda. Sampai di situ Anda tidak punya kedaulatan karena Anda
mengutamakan simbol-simbol itu, identitas itu. Kita sebenarnya manusia berdaulat. Kita harus punya kedaulatan dalam hati masing-masing. Tapi kenapa kedaulatan itu seakan-akan dirampas oleh keadaan zaman, dirampas oleh keadaan peradaban sekarang? Sampai ya maaf di luar sana yang anak-anak masih muda, anak-anak yang masih labil, diperjalankan oleh Allah, memang diperjalankan sampai naudzubillah sebrutal itu dalam hal apapun. Brutal dalam hal mencari kedamaian dirinya, mencari mencari keegoan dirinya, mencari kehormatan dirinya. Makanya hormati dulu siapa yang menciptakan kita, siapa yang selama ini melayani kita. Ketika kita sudah bisa merasakan itu, ya maaf, insya Allah ketergantungan kita dengan makhluk, dengan simbol apapun, dengan kekuatan apapun, dengan identitas apapun, tidak akan terpengaruh kepada hati kita, kepada kedamaian kita, kesejahteraan kita. Itu kan masih contoh-contoh saja ya. Makanya di sini saya hanya menyampaikan, tidak bisa kami atau saya mengajak, memaksa Anda untuk masuk ke dalam ilmu dinu tauhid ini. Tapi kalau Anda sendiri nanti tidak mensegerakan, kasihan Anda. Selama ini ya jalannya sudah benar, tapi kan belum kebenaran yang sejati, yang masih di awang-awang. Karena apa? Segala sesuatu yang mengatur hanya Allah, segala sesuatu yang punya hanya Allah, yang menghendaki hanya Allah. Tapi memang orang-orang jiwa-jiwa terpilih itu pasti akan merasakan kenapa sih seperti ini, kenapa seperti itu. Semakin lama, semakin hari, bukan semakin tambah menemukan kedamaian, tapi tambah menemukan yang namanya kebuntuan. Ada masalah, nanti lama-lama hilang sendiri masalahnya tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari, yang menolong, yang menghendaki itu memang Tuhan semesta alam. Lewat keajaibannya, lewat kesempurnaannya, kita tidak merasa, kan repot ya. Makanya di sini saya mengajak Anda, kalau sudah memang mentok tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, segera dalami, segera selami. Nanti setelah selami, yakini, lalu jalani yang namanya ilmu dinu tauhid. Kalau di Islam ya ilmu thoriqoh dan jalannya. Setelah itu mempelajari ilmu hakikat yang nanti akan naik tingkat lagi ke ma'rifat. Ke ma'rifat, kalau sudah ma'rifat nanti akan imannya akan ihsan, tidak akan terpengaruh dengan keadaan dan kondisi apapun. Makanya di sini saya sarankan segera pelajari ilmu dinu tauhid. Lewat mana? Banyak sekali ilmu-ilmu dinu tauhid sekarang disebarluaskan. Mana yang sekiranya cocok dan tepat untuk kapasitas Anda. Ya mungkin habis ini saya coba bahas saja masalah remaja aja. Tapi ya memang ditempatkan hanya untuk mengajak ya, tidak terlalu melebar pada visualisasi ketuhanan seperti apa ya.
Karena nanti kalau udah memvisualisasikan atau menjabarkan secara langsung, biasanya memang untuk anak-anak remaja, orang-orang yang masih remaja ya belum peka dalam hal itu. Makanya tadi lihat video yang sampai ada tawuran, ada kerusuhan seperti itu kan, masya Allah, alhamdulillah kan, ya memang udah kehendaknya Allah kan seperti itu. Keributan, kekacauan, kekisruan, mereka kan mempertahankan simbol-simbol ya, simbol, mungkin simbol sepak bola, mungkin simbol simbol daerah, simbol suku, simbol perguruan, simbol keagamaan. Makanya masih diletakkan pada simbol ya, semoga paham dari sini ya. Bukan berarti saya menyalahkan, saya tidak tega dan tidak rela dan tidak ridho ketika Anda masih terbelenggu dalam nafsu itu, terbelenggu dalam circle itu, ketika Anda masih punya daya, punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain, Anda merasa perkasa. Tapi ketika mereka sudah mulai hilang, sudah mulai meninggalkan Anda, siapa lagi kalau bukan Tuhan yang bisa Anda andalkan, kan seperti itu. Ya sementara seperti itu, udah menit ke 16. Semoga dimudahkan, dikarenakan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga Anda akan segerakan dibukakan pintu hatinya untuk selalu mendalami kedamaian, menyelami kedamaian, menyelami kesejahteraan yang hakiki, yang mutlak, yang bisa dirasakan dalam hati, tidak bisa dipikirkan lewat pikiran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.